Di sini kita bisa melihat bahwa meskipun seekor keledai yang muda, yang tidak berpengalaman, tetapi Tuhan sudah menubuatkan 550 tahun yang lalu. Tuhan sudah mempunyai rencana. Yesus tidak hanya memilih pada saat dia hidup, tetapi Tuhan sudah merencanakan sebelum hidup, sudah menubuatkan. Demikian kehidupan saudara dan saya. Saya percaya Tuhan sudah menubuatkan nama daripada saudara satu persatu. Mungkin saudara ganti nama, tetapi saudara dikenal oleh Tuhan. Tuhan mengenal akan nama saudara. Ada amin saudara. Tuhan mengetahui akan nama saudara. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih apa? Kita tidak pernah memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang telah memilih kita. Ada amin. Tuhan yang telah memilih kita, dan katakan ayat selanjutnya. Dan aku telah menetapkan kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Firman Tuhan berkata, aku telah menetapkan. Tuhan memilih dan menetapkan. Tuhan tidak pernah ganti-ganti. Kalau Tuhan sudah pernah memilih kita, Tuhan akan memilih kita. Karena Tuhan sudah merencanakan sebelumnya. Tuhan sudah menubuatkan sebelumnya. Tuhan tidak pernah ganti. Oh Kevin, and then ganti. Oh Robin. No. Rencana. Saya percaya bahwa Tuhan memilih Yudas. Seharusnya bukan Yudas yang menyalibkan akan Yesus. Tuhan tidak menentukan sesuatu yang buruk, tetapi karena tidak mau berubahnya Yudas pada saat Tuhan memberitahu bahwa di antara kamu akan menyalibkan aku. Kalau saya, saya akan sadar. Tapi Yudas pada saat diperingatkan oleh Tuhan, tidak, maka dari itu tetap jalan. Tetap terjadi. Tapi sebenarnya apa yang ditentukan oleh Tuhan, Yudas sebagai murid akan selamanya menjadi murid seperti Petrus. Tuhan tidak pernah menentukan sesuatu yang buruk untuk kehidupan kita. Tuhan menentukan sesuatu yang baik. Di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah. Setiap daripada kita buatan daripada Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Katakan bersama-sama, untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good work, untuk melakukan sesuatu yang baik, which prepared, dikatakan, which prepared in advance for us to do. Yang sudah dipersiapkan. Yang sudah dipersiapkan lebih dahulu oleh Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan kita. Maka dari itu di dalam perjalanan hidup kita, jangan kita kecewa, jangan pernah kita kecewa. Jangan kita pernah worry. Mungkin kita berkata, aduh aku hanya aku hanya seperti donkey. Ya, ini donkey di dalam Alkitab tadi yang kita baca. Oh, aku hanya keledai. Kenapa Tuhan tidak menciptakan aku seperti singa? Kenapa Tuhan tidak menciptakan aku seperti gajah? Malah nggak dipakai oleh Tuhan. Tapi kita dengan apa adanya kita, Tuhan telah memilih, Tuhan telah menentukan, Tuhan telah prepare. Kok bisa ya keledai ini berada di Bukit Zaitun? Memang Tuhan sudah prepare. Ada amin. Tuhan sudah mempersiapkan. Tuhan sudah menentukan untuk kita ada di tempat itu.
Kalau saudara ada di dalam family saudara, memang Tuhan sudah menentukan saudara berada di bawah orang tua saudara. Di situ Tuhan mau memakainya. Di situ Tuhan mau bekerja di dalam kehidupan kita untuk pekerjaan yang baik, untuk pekerjaan Tuhan. Kita dipersiapkan supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Selanjutnya, keledai itu dipilih dan juga yang kedua yaitu apa? Dikuduskan. Dikuduskan, perhatikan. Keledai ini dipilih dan keledai ini juga dikuduskan. Setiap daripada kita yang mau dipakai oleh Tuhan, yang mau dipakai untuk berjalan di dalam pengagungan bersama dengan Tuhan, maka dari itu kita harus mau untuk dikuduskan. Di dalam ayat yang mari kita buka Markus pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Karena ayat ini berbicara hal yang sama di dalam kitab Markus pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Markus berbicara sedikit beda tentang apa yang akan kita baca. 11 ayat yang kedua. Pergilah ke kampung yang di depanmu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Ya, no one has ridden, belum pernah ditunggangi orang. Sebagai binatang tradisi daripada Yahudi yang akan dipakai, mereka mutlak sudah ditentukan, dikhususkan, belum pernah ditunggangin oleh orang. Inilah yang akan dipakai oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa keledai ini dikhususkan, dikuduskan oleh Tuhan. Belum pernah dipakai. Inilah yang Tuhan mau pakai di dalam kehidupan kita. Tuhan mau untuk kita hidup kudus. Supaya Tuhan bisa memakai akan kehidupan kita untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan, untuk kita boleh menguduskan akan kehidupan kita senantiasa. Setiap hari, setiap saat kita boleh selalu cek untuk kita ini hidup kudus atau tidak dalam Tuhan. Saya Friday yang lalu saya ke dokter untuk check up. Saya ditanya, wow, kapan kamu kembali kapan kamu ke dokter yang lalu? Wow, I think last year, saya katakan. Last year or last 2 years, saya katakan. Tapi dia mengatakan, have you been to this clinic? Dia katakan, no, saya belum pernah ke klinik ini baru, saya katakan. Ini klinik yang baru. Ya, kita sudah berada di klinik ini 3 tahun. Ya, dia lihat rekor saya more than 3 years. Saya katakan karena saya malas check up. Kita pikir kita sehat. Dalam kerohanian kita sama. Kita pikir kita sehat. Jarang sekali kita mau check up. Tapi firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita selalu senantiasa hidup kudus di hadapan Tuhan. Ada amin. Untuk selalu senantiasa kita boleh hidup kudus di hadapan daripada Tuhan. Tuhan bisa memakai kita kalau kita hidup di dalam kekudusannya. 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-21. Mari buka sama-sama di dalam kitab 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. If a man cleanses himself from the latter, he will be an instrument for noble purpose. Ya, bahwa kalau kita ini membersihkan, menyucikan diri kita daripada yang jahat,
Maka dari itu kita akan menjadi instrumen, kita akan menjadi perabotan. Perabotan itu bukan hiasan. Perabotan yaitu sesuatu yang dipakai. Ada amin. Kita tidak akan dipakai oleh Tuhan kalau kita ini tidak menguduskan, tidak menyucikan seperti Timotius katakan, ya. Di sini kita bisa melihat jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ya, jelas sekali surat daripada Rasul Paulus pada Timotius ini bahwa kalau kita ini menguduskan, menyucikan, maka itu kita akan dipandang oleh Tuhan layak untuk pekerjaan. Dikatakan untuk pekerjaan yang mulia, yang disediakan oleh Tuhan. Maka itu biarlah saudara, kita boleh belajar bahwa keledai ini dikhususkan, dikuduskan, ya, secara khusus, separate daripada yang lain. Daripada segala kekotoran, Tuhan membuat separate dan dikuduskan. Hidup secara kudus. Saudara dipisahkan. Dulu kita hidup di dalam dosa, berapa banyak hidup dalam dosa. Tetapi berapa banyak saudara tahu bahwa Tuhan sudah memisahkan kita. Tuhan sudah menghususkan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita untuk hidup di dalam dosa, tetapi Tuhan sudah menghususkan. Dan Tuhan mau untuk kita hidup di dalam kekudusannya. Untuk kita hidup di dalam kesucian kita. Kita perlu untuk selalu memelihara akan kehidupan kita, perilaku kita, bagaimana kita mempersembahkan akan waktu kita. Bagaimana kita mempersembahkan akan tubuh kita. Apakah kita memberikan persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan? Atau kita ini dengan waktu kita mempersembahkan dengan asal-asalan? Ya, just sekedar memberikan waktu kita kepada Tuhan. Atau hanya sekedar kita mempersembahkan mungkin persembahan kita di dalam keuangan kita asal-asalan kepada Tuhan. Apakah kita hanya sekedar mempersembahkan apa yang kita lakukan di dalam pelayanan, kita lakukan dengan asal-asalan. Maka itu sebelum saya menyampaikan akan firman Tuhan, saya mengajak setiap daripada kita mengucap syukur untuk pada setiap musician kita. Mereka latihan setiap minggu, mereka menyediakan waktu. Mereka nggak asal-asalan, mereka ingin mempersembahkan the best. Even though sometimes di dalam nyatanya mereka mungkin salah key dan lain sebagainya, tetapi mereka ingin memberikan yang terbaik. Ada amin. Maka itu saudara, biarlah di dalam kehidupan kita juga sama, kita selalu bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Sesuatu yang mulia untuk Tuhan. Tuhan mau untuk kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka itu saudara, biarlah kita memberikan yang terbaik selalu di dalam kehidupan kita. Selain pengkhususan, pemeliharaan, ya, pengudusan, yang kedua di dalam pengudusan yaitu prepare, tadi dikatakan prepare. Di keledai ini ditaruh sebelum dinaikin oleh Yesus, ditaruh akan pakaian di atas keledai, diberi mantel. Maka dari itu setelah itu Tuhan baru naik di atasnya. Ada sesuatu preparation sebelum Tuhan mau pakai. Ada sesuatu persiapan yang Tuhan mau pakai. Maka itu dikatakan bahwa mereka membawa keledai betina itu bersama dengan anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Ada sesuatu preparation, ada sesuatu persiapan
untuk memakai. Tuhan juga mempersiapkan akan kehidupan kita. Tuhan mau untuk setiap daripada kita dipersiapkan. Berapa banyak percaya bahwa Tuhan mempersiapkan saudara, bagi saudara yang masih sekolah, di dalam sekolah saudara Tuhan mempersiapkan. Ada amin. Di dalam rumah tangga saudara Tuhan mempersiapkan kehidupan saudara. Kalau kita membuat sesuatu sulaman, anak ini melihat karena bermain di bawah, dia lagi merangkak gitu, melihat di bawah. Dia memperhatikan ibuku ini ngapain begitu ya. Yang dia lihat kok hanya kayak benang ruwet begitu. Tapi ibu ini mengatakan kepada anak ini, "Nah, nanti kalau sudah jadi, ibu akan tunjukkan." Benar, sudah jadi disebar dibukakan di atas meja. Dan pada waktu anak itu digendong untuk melihat, dan anak itu melihat, wow, suatu sulaman yang indah. Pada saat anak itu melihat di bawah, suatu seperti benang yang ruwet, nggak terlihat gambarnya. Seringkali Tuhan juga berbicara dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertanya-tanya, tapi Tuhan katakan nanti suatu saat engkau akan melihat bahwa rencanaku di dalam engkau. Saat ini aku sedang menyulam engkau, tapi nanti suatu saat engkau akan melihat bahwa suatu gambar yang indah yang akan kau lihat tentang hidupmu. Seringkali kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan. Sepertinya sesuatu yang ruwet terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mempunyai rencana yang indah. Katakan sama-sama, Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saudara. Seringkali kita nggak tahu. Yang kita tahu sesuatu yang tidak baik. Tetapi Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Tuhan nanti akan tunjukkan. Pada saat saudara saya bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan bukakan. Ini sesuatu yang indah. Seringkali di dalam kehidupan saya juga demikian. Saya nggak tahu apa yang kadang-kala Tuhan sedang kerjakan, tetapi baru saya sadar, oh iya. Kalau demikian, kenapa nggak dari dulu saya tahu? Ada seorang astronot yang nggak jadi berangkat. Dia sudah latihan, ya. Tapi seorang wanita ini nggak jadi berangkat. Tuhan menjawab, dia kecewa sekali tidak jadi berangkat. Dia kecewa, dia menggerutu, dan pada saat pesawat Challenger naik, meledak, dia tahu, wah, ini Tuhan masih mau mempunyai rencana di dalam kehidupan saya. Sering kita nggak tahu, tetapi yang kita harus tahu bahwa kita ada di tangan Tuhan. Kita ada di dalam rencana daripada Tuhan. Ada amin. Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ya, yang pertama tadi apa? Bahwa Tuhan memilih kita. Yang kedua, Tuhan menguduskan kita, mengkhususkan kita, dan juga Tuhan sendiri yang mempersiapkan kita. Yang ketiga, yaitu Tuhan menghendaki untuk kita ini senang atau rela, ya, untuk kita rela mempersembahkan diri kita. Tuhan mau untuk kita rela untuk mempersembahkan diri kita. Saya sudah katakan tadi bahwa di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama katakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus rela mempersembahkan hidup kita. Kita harus dengan sukacita mempersembahkan hidup kita ini untuk Tuhan, untuk kemuliaan daripada Tuhan. Kalau keledai ini tidak rela untuk dipakai, dia meronta-ronta tidak mau, mungkin Tuhan pakai keledai yang lain. Ada amin. Karena keledai ini rela ditunggangin oleh Tuhan. Mungkin dia belum pernah ditunggangin oleh orang. Ya, di dalam firman Tuhan katakan keledai ini, anak keledai muda ini belum pernah ditunggangi oleh orang.
tetapi kok mau ditunggangi oleh Yesus? Karena keledai ini rela. Kalau keledai ini rela, maka dari itu pada saat pengagungan daripada Tuhan, keledai ini berjalan bersama dengan Yesus. Karena dia rela dipakai oleh Tuhan. Keledai ini secara luar biasa bersama dengan Tuhan di dalam pengagungan. Saudara dan saya harus rela, harus mau untuk mempersembahkan. Ya, apalagi dikatakan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah menentukan, Tuhan menginginkan kita, tetapi Tuhan mau untuk kita, untuk rela dipakai oleh Tuhan. Yang selanjutnya, kita harus rela merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Keledai ini, saudara, yang sudah ada di dalam nubuatan, yang sudah dipilih oleh Tuhan. Keledai ini, kalau saya boleh gambarkan, keledai ini bukan keledai yang GR ya, saudara. Saya bisa membayangkan kalau pada saat Tuhan Yesus berjalan naik di atas keledai, dan pada saat berjalan keledai ini menoleh kanan kiri, lupa siapa yang naik di atasnya. Padahal orang-orang melemparkan jubahnya bukan untuk keledai itu. Berapa banyak katakan amin? Bukan yang saudara milikin, yang saudara terima saat ini bukan untuk saudara, untuk kemuliaan Tuhan. Rumah besar yang saudara punyain bukan untuk saudara, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Kepandaian saudara yang saudara punyain bukan untuk saudara, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan naik di atas daripada kepandaian kita. Tuhan naik di atas daripada degree kita. Tuhan naik di atas daripada jabatan kita. Tuhan naik di atas daripada segala yang kita punyai. Kita ini hanya ditunggangin oleh Tuhan. Tuhan mau untuk kita merendahkan diri. Tuhan mau untuk kita humble di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak humble, keledai ini noleh kanan kiri, mengatakan, "Oh, it's me." Maka itu Tuhan akan jatuh, Tuhan tidak akan berada di atas keledai. Ada amin, saudara. Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk kita humble. Seekor anak nyamuk yang belajar terbang, ibunya bertanya pada nyamuk ini, "Wow, gimana rasanya kamu terbang?" "Oh ya, luar biasa. Ya, semua orang bertepuk tangan." Kalau kita nggak tahu what we doing, maka dari itu kita pikir semuanya untuk kita. Ada amin? Padahal apa? Ya, segala sesuatunya untuk kemuliaan daripada Tuhan. Tuhan mau untuk di dalam kehidupan kita, untuk kita rela mempersembahkan diri kita, merendahkan diri kita. Tuhan mau memakai akan kehidupan kita. Biarlah kita sebagai orang-orang yang selalu ingat bahwa saudara dipilih. Saudara harus hidup kudus, dan saudara harus rela dipakai oleh Tuhan. Persiapkan segala sesuatunya untuk kemuliaan daripada Tuhan sendiri. Ada amin, saudara? Mari kita doa sama-sama.